Perang Salib keempat adalah salah satu perang salib yang paling kontroversial dan memalukan dalam sejarah. Tujuan awal perang ini dimaksudkan untuk merebut kembali Yerusalem dari Muslim. Namun dalam perjalanan pasukan Salib keempat malah menyerang dan menjarah Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Status Bizantium saat itu merupakan salah satu kota Kristen terbesar dan terkaya di dunia. Tak ayal, peristiwa ini menimbulkan kerusakan besar bagi Bizantium dan memperdalam perpecahan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur, yang sebelumnya memang sudah kurang baik hubungannya. Perang Salib keempat dimulai dengan inisiatif Paus Innocentius III, yang ingin mengorganisir sebuah ekspedisi militer untuk merebut kembali Yerusalem dari Muslim. Pada tahun 1201, ia mengirim surat kepada para penguasa Eropa, mengajak mereka untuk bergabung dengan Perang Salib. Akhirnya sekelompok ksatria Prancis dan Italia yang dipimpin oleh Boniface dari Montferrat, Baldwin dari Flandria, Louis dari Blois, dan Hugh dari Saint Paul memutuskan untuk berpartisipasi dalam Perang Salib. Mereka berencana untuk berlayar dari Venesia menuju Mesir, yang dianggap sebagai pusat kekuatan Muslim di Timur Dekat. Namun, ada beberapa masalah yang menghambat rencana mereka. Pertama, mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya transportasi kepada Republik Venesia yang telah menyiapkan armada kapal untuk mengangkut mereka. Kedua, mereka tidak memiliki cukup tentara untuk melawan pasukan Muslim yang kuat. Ketiga, mereka tidak memiliki dukungan dari Kekaisaran Bizantium yang merasa curiga dan bermusuhan dengan orang-orang Barat. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, mereka membuat beberapa kesepakatan yang berakibat fatal. Kesepakatan pertama adalah dengan Doge, atau pemimpin Venesia, Enrico Dandolo, yang bersedia menunda pembayaran biaya transportasi asal tentara Salib mau membantunya menaklukkan kota Zara di Kroasia, yang merupakan saingan dagang Venesia. Tentara Salib setuju dengan tawaran ini, meskipun Zara adalah kota Kristen yang tunduk kepada Raja Hongaria. Pada November 1202, tentara Salib mengepung dan menjarah Zara, meskipun mendapat larangan dari Paus Innocentius III. Tindakan ini membuat Paus marah dan mengancam akan mengucilkan mereka. Kesepakatan kedua adalah dengan Alexios Angelos, putra dari mantan Kaisar Bizantium Isakius II Angelos, yang telah digulingkan oleh saudaranya sendiri, Alexios III Angelos. Alexios Angelos menghubungi tentara Salib dan menawarkan mereka sejumlah uang dan bantuan militer jika mereka mau membantunya merebut takhta Bizantium dari pamannya. Ia juga berjanji akan menyatukan gereja Bizantium dengan gereja Roma dan bergabung dengan Perang Salib untuk merebut Yerusalem. Tentara Salib setuju dan menyepakati tawaran Alexios Angelos. Mereka lantas mengubah arah perjalanan dan menuju Konstantinopel. Pada tahun 1203, tentara Salib tiba di Konstantinopel dan mengepung kota itu. Mereka berhasil menggulingkan Alexios III Angelos dan memasang Alexios Angelos sebagai kaisar baru dengan nama Alexios IV Angelos. Namun Alexios IV Angelos tidak dapat memenuhi janji-janjinya kepada tentara Salib karena ia tidak memiliki cukup uang dan tidak populer di kalangan rakyat Bizantium. Ia juga tidak dapat menyatukan gereja Bizantium dengan gereja Roma karena banyak yang menentangnya. Akhirnya ia digulingkan dan dibunuh oleh seorang bangsawan Bizantium yang bernama Alexios Dukas Murtsuplus, yang kemudian menjadi kaisar dengan nama Alexios V Dukas. Tentara Salib merasa dikhianati oleh Bizantium dan memutuskan untuk menyerang kota itu sekali lagi. Pada April 1204, mereka berhasil menembus tembok kota dan menjarah isinya. Mereka membunuh, memerkosa, dan menawan ribuan warga Bizantium. Mereka juga merampas kekayaan, peninggalan, dan karya seni yang ada di Konstantinopel, termasuk di gereja-gereja Bizantium. Mereka bahkan menghancurkan patung-patung perunggu kuno yang merupakan warisan dari Kekaisaran Romawi. Mereka juga membakar sebagian besar kota itu, termasuk perpustakaan yang berisi ribuan naskah berharga. Serbuan tentara Salib ke Konstantinopel adalah sebuah tragedi dalam sejarah Perang Salib. Peristiwa ini tidak hanya menghancurkan Bizantium, tetapi juga memperburuk hubungan antara Kristen Timur dan Barat. Peristiwa ini juga mengalihkan tujuan Perang Salib dari misi religius menjadi misi politik dan ekonomi. Setelah menjarah Konstantinopel, pasukan Salib keempat tidak melanjutkan perjalanan mereka ke Yerusalem, tetapi malah membagi-bagi wilayah Bizantium di antara mereka. Mereka mendirikan Kekaisaran Latin yang terdiri dari beberapa negara vasal dan kerajaan, seperti Kerajaan Tesalonika, Kadipaten Athena, Kadipaten Naxos, dan lain-lain. Pasukan Salib keempat juga mengirim beberapa delegasi ke Yerusalem untuk membantu pasukan Salib yang sudah ada di sana, tetapi mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kekaisaran Latin tidak bertahan lama, karena menghadapi banyak tantangan dari dalam dan luar. Di dalam, mereka harus mengatasi perbedaan budaya, bahasa, dan agama antara orang-orang Barat dan Timur. Mereka juga harus menghadapi pemberontakan dari rakyat Bizantium yang tidak mau tunduk kepada mereka.
Di luar, mereka harus berperang melawan Kekaisaran Nicea, Kekaisaran Trebizond, dan Kekaisaran Bulgaria yang merupakan penerus dari Bizantium. Belum lagi ancaman Turki dan Mongol. Kekaisaran Latin hanya bertahan selama 57 tahun hingga akhirnya direbut kembali oleh Kekaisaran Romawi Timur yang dipimpin oleh Mikel VIII Palaiologos pada tahun 1261. Sebagian besar wilayah Latin di Yunani dan Asia Kecil juga direbut oleh Nisea atau negara-negara lain. Hanya beberapa wilayah Latin yang bertahan hingga abad ke-14 atau ke-15 seperti Kadipaten Naxos dan Kesatria Hospitaler di Rhodes.